Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai daftar tabel, grafik, dan bagan, daftar singkatan, dan lambang, bagian utama karya ilmiah. Dengan dosen pengampu Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD MPD, pada mata kuliah menulis karya ilmiah. Selanjutnya, anggota kelompok 6 terdiri dari Siti Romlah dengan NPM 191063108141 dan Ismi Arifah dengan NPM 191063108881. Adapun materi pertama dan kedua, daftar tabel dan daftar grafik akan disampaikan oleh Ismi Arifah. Menurut Newton-Gresham Library, daftar tabel atau list of table yaitu referensi yang memungkinkan pembaca dengan cepat dan mudah dengan menavigasi data dalam sebuah karya ilmiah. Biasanya berisikan informasi yang disusun secara berurut ke bagian bawah di dalam suatu kolom dan baris. Selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis tabel. Nah, yang pertama adalah daftar tabel tentunya. Daftar tabel ini sering digunakan di dalam karya tulis ilmiah karena kebanyakan bentuknya yang mudah dan terdapat penomoran atau halaman di sampingnya. Selanjutnya ada tabel baris kolom yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Selanjutnya ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi yaitu bagian dari tabel baris kolom, tapi tabel ini memiliki ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri dari dua faktor. Ada faktor yang terdiri dari atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori, sehingga daftar tabel tersebut berukuran B kali K. B yaitu baris dan K yaitu kolom. Selanjutnya adalah grafik. Grafik adalah tabel yang terdiri dari angka-angka, dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk garis, lingkaran, batang, dan lainnya. Grafik juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu grafik batang, garis, dan grafik lingkaran. Yang pertama ada grafik batang, atau dikenal juga dengan sebutan histogram. Biasanya dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik ini merupakan grafik yang paling sederhana dan sangat mudah untuk dipahami dan hanya untuk menggambarkan data dalam bentuk batang. Selanjutnya ada grafik garis. Pada umumnya, grafik garis sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Yang terakhir adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Romlah. Terdapat definisi bagan yaitu menurut Gibson dan kawan-kawan pada tahun 2002 nomor 9, bagan adalah suatu pola secara formal untuk mengelompokkan orang-orang serta pekerjaan yang menjadi tugas untuk orang-orang yang ditunjuk dalam sebuah bagan organisasi tersebut. Adapun jenis bagan diantaranya terdiri dari 4 bagan. Bagan horizontal yang pertamanya. Bagan jenis ini dibangun menyamping sehingga ketika banyak jabatan maka akan semakin meluas juga bentuk bagan ke arah samping. Yang kedua, bagan vertikal. Bagan vertikal adalah kebalikan dari jenis bagan horizontal. Sesuai dengan namanya, jenis bagan ini dibuat ke bawah. Semakin rendah suatu jabatan, maka akan semakin ditempatkan di bawah. Dan semakin tinggi sebuah jabatan akan diposisikan di atas. Yang ketiga yaitu bagan lingkaran. Bagan yang satu ini tidak banyak digunakan oleh suatu organisasi maupun dalam kompetisi. Bagan lingkaran biasanya digunakan membangun suatu tipologi dan lain sebagainya. Namun, apabila terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan jenis lingkaran, maka semakin banyak suatu jabatan akan semakin lebar diameternya. Yang keempat yaitu bagan piramid.
Bagan piramid sering digunakan untuk menyajikan informasi grafis mengenai kesehatan atau informasi yang memiliki tingkatan. Bagian paling atas yaitu pimpinan, tengah karyawan, dan bawah office. Adapun contoh jenis bagan diantaranya terdiri dari 4 bagan. Yang pertama bagan horizontal, yang kedua bagan vertikal, yang ketiga bagan lingkaran, yang keempat bagan piramid. Selanjutnya terdapat definisi singkatan. Penulisan singkatan dilakukan dengan tujuan agar karya tulis ilmiah terasa padat, efisien, dan efektif. Dengan bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Berikut terdapat macam-macam singkatan, yaitu singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik. Contoh, W.R. Supratman, Doktor. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri dari huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contoh, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Selanjutnya, terdapat definisi lambang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lambang yaitu sesuatu seperti tanda, lukisan, rencana, dan sebagainya, yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Atau juga, simbol atau lambang merupakan sebuah gambar yang disederhanakan dan mengandung asosiasi terhadap suatu objek yang tidak harus berhubungan langsung, baik secara fisik maupun karena kehadirannya dalam waktu tertentu. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.